这都是些什么饭菜？什么狠角色？原来就是……那就一起上，包括你。我竟然能隔空控制，难道是武者事务的机关能比我们做总到安全局顺藤摸瓜者？他要是敢和我胡……愿意跟我作证？ Halo sahabat semua, masa muda berkarya jangan lupa untuk selalu bahagia. Oke, di pembahasan kali ini kita akan kembali melanjutkan Donghua Swallow Star. Nah, di pembahasan ini Luo Feng mendapatkan kekuatan baru yang disebut dengan kekuatan mental, dan Luo Feng juga berhasil dibebaskan dari penjara, serta Luo Feng dan Su Xin membuat sebuah keinginan untuk bisa melindungi dunia. Nah, sebelum dimulai, kalau kalian suka channel ini silahkan klik subscribe, dan tekan tombol loncengnya, agar nanti tidak ketinggalan video terbaru. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Diceritakan pada pembahasan sebelumnya, Hao Bai menyuruh orang bayaran untuk bisa menghabisi Luo Feng, dan ia juga meminta bantuan pamannya yang merupakan praktisi elit, dengan membayar seseorang yang bernama Yan Jingxie, yang merupakan seseorang lulusan dari praktisi semu. Di sana Luo Feng juga mencoba melatih metode kultivasi Wuxin Xiangtian, yang merupakan langkah awal metode dari energi genetik, dengan tekad yang kuat demi bisa melindungi orang yang ia sayangi. Alangkah terkejutnya Luo Feng ia bisa merasakan energi alam semesta, dan berhasil melatih kultivasi Wuxian Xiangtian. Namun pada saat itu Yan Jingxie pun mengeluarkan semacam energi aneh yang akan menyerang Luo Feng. Akan tetapi Luo Feng pun menyadarinya, dan seketika energi aneh itu pun menghilang. Di saat jam makan, Luo Feng merasakan aura kegelapan kebencian sedang mendekati dirinya. Luo Feng juga merasakan aura kegelapan itu berasal dari Yan Jingxie. Namun pada saat itu sekelompok tahanan lain pun mencoba mengganggu Luo Feng.这都是些什么饭菜？狠角色，原来就是个黄毛小子。我得先确认你有没有让我动手的资上，包括你。 Dengan begitu mudahnya Luo Feng berhasil menghabisi mereka satu persatu, serta pada saat itu duel antara Yan Jingxie dan Luo Feng pun juga terjadi. 本来还想和你好好玩。很好，你让我越来越兴奋了。五星向天对他而言， Yang kita sama-sama lihat, pertarungan mereka sangatlah sengit. Pada saat itu Luo Feng dapat mengendalikan benda yang dilancarkan oleh Yan Jingxie. Yan Jingxie yang melihat, ia juga sedikit takjub pada Luo Feng. Namun pada saat itu sipir pun datang dan mengamankan mereka semua. Terlihat Luo Feng juga menjerit kesakitan. Kemungkinan sel dalam tubuhnya kembali berevolusi, yang seketika membuat dirinya jatuh pingsan, dan dilarikan ke rumah sakit. Di lain sisi terlihat Su Xin, yang membantu kepolisian dalam penyelidikan tentang kebenaran yang terjadi. Pada saat di rumah Hao Bai, pada saat itu seorang sipir juga memberitahu,
bahwa saat dirinya menginterogasi Yan Jingxie, ia mendapatkan bahwa tindakan ini dipicu oleh seorang yang bernama Zhao Huayang. Sebelum itu, kepolisian juga berterima kasih kepada Su Xin atas bantuannya dalam menggali informasi dalam kasus ini. Xin kembali diperlihatkan pada Luo Feng yang telah tersadar dari pingsannya. Sekarang ia berada di fasilitas penyembuhan militer. Pada saat itu Luo Feng merasakan kalau indera penglihatan dan pendengarannya jauh lebih tajam daripada sebelumnya. Dan di sana Luo Feng dapat mengangkat sebuah benda dengan kekuatan mental yang ia milik. 看来是军人疗养区。我的视听感官更清晰了。去吧。我竟然。 Untuk menggali informasi kekuatan mentalnya, ia pun mencoba kembali berlatih metode genetik. Di saat itu ia terbangun di alam bawah sadarnya yang terlihat ada sebuah cahaya emas. 先进行基因元能修炼吧。这又是哪儿？是我的意识进入了自己的脑海里。这又是哪儿？武器。是精神。 Luo Feng juga tak menyangka, pada akhir-akhir ini yang ia alami, ternyata karena kekuatan mental yang begitu kuat, sehingga tubuhnya tidak bisa menahan itu. Karena Luo Feng telah mengetahui bahwa dirinya memiliki kekuatan mental, ia pun lebih bertekad akan bekerja keras, dan menggunakan kekuatan ini dengan sebaik-baiknya. Setelah itu Luo Feng pun didatangi oleh Direktur Dong. Ia memberitahu bahwa sekarang Luo Feng telah dibebaskan, dan diperbolehkan untuk pulang. Itu semua juga berkat seseorang misterius yang telah membantu kepolisian dalam kasus Luo Feng ini. Menurut penyelidikan kepolisian, ada seseorang yang bernama Zhao Huayang, yang menyuruh bawahannya menghabisi Luo Feng. Direktur Dong juga memberitahu Luo Feng, seandainya nanti terjadi masalah lagi, hendaknya Luo Feng segera melapor ke Biro Keamanan Jiangnan, yang merupakan organisasi pengelolaan urusan seorang praktisi. 罗峰先生调取了监控核实，那行为的在押囚犯。 看守所这边的事也查清了，和一条胳膊。那是否有人指使？想来周华阳的地头蛇乃是安全局调查此事啊。放心，明月小区的不简单。除了找 Di lain sisi terlihat Hao Bai sangatlah kesal bahwa rencananya kali ini telah gagal. Zhao Huyang juga mengingatkan Hao Bai, jika seandainya Luo Feng melapor ke Biro Keamanan untuk menindaklanjuti masalah ini, tentu Hao Bai akan mendapatkan masalah. Bahkan jika pamannya yang merupakan praktisi elit sekalipun membantu, tentu akan sulit untuk melindunginya. 事情竟然没成，怎么会？把我供出来了，而且你还想有眼镜蛇这么靠不住，看来下次也没能删掉你那天的监控录像。就算我不说，我怎么会这样？去找你叔，好好商量。这么多年交情的份上， Kembali pada Luo Feng yang telah resmi dibebaskan dan diantar oleh Direktur Dong untuk pulang. 请问你能不能告诉我，那个为好，我就送到这里了。你是看到这个志愿？ Di tempat Hao Bai, ia yang takut masalah ini akan panjang, ia pun melaporkan pada pamannya. Di sana pamannya menenangkan Hao Bai, dan juga menyuruhnya agar mulai sekarang Hao Bai harus tetap di rumah. Masalah Luo Feng yang hanya seorang praktisi semu, dan tidak pernah membunuh monster sama sekali, tentu hanya soal kecil bagi dirinya. Dan akhirnya kita tahu bahwa nama pamannya Hao Bai yaitu Zhang Zehu. 老伙，这次事情不小，可恶，还有你，每天都给我待在家，无于他的，你们什么也没有。要是敢和我胡来，终还是要靠拳头说话，路定要他好看。 Xin diperlihatkan pada Luo Feng dan Su Xin, yang berada di atas benteng pertahanan. Mereka sedang menikmati pemandangan, dan Luo Feng juga telah tahu bahwa yang membantu dirinya yaitu Su Xin. Ia juga tidak lupa untuk berterima kasih. Terlihat dari gerak-gerik mereka seperti ada perasaan masing-masing. Di sana Su Xin juga memberi selamat pada Luo Feng yang telah lulus ujian praktisi semu. Namun Luo Feng mengatakan jika dibandingkan dengan praktisi lain, bahwa dirinya belumlah sepenuhnya lulus. Namun Su Xin yakin bahwa Luo Feng sudah sepatutnya disebut seorang praktisi. Sebab pada saat Lang Emas menyerang, ia melihat Luo Feng tidak merasakan takut sama sekali di situasi bahaya yang datang. Dan sejak saat melihat Luo Feng pada saat itu, Su Xin pun akhirnya mengerti bahwa Luo Feng menginginkan untuk melindungi dunia.
dan Su Xin akan selalu berada di sisi Luo Feng untuk melindungi dunia juga. Pada saat Su Xin menerbangkan pesawat kertas film pun bersambung. Nah sekian dulu pada pembahasan kali ini. Jika kita lihat preview pembahasan selanjutnya, Luo Feng bersiap-siap untuk mengikuti ujian praktisi semu yang sesungguhnya melawan para monster. Oke, terima kasih bagi sahabat semua yang telah menonton video ini hingga akhir. Nah, jika teman semua suka video ini silahkan klik subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya, agar nanti tidak ketinggalan video terbaru. Nah, jika sudah kita tunggu aja kelanjutan ceritanya.